Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di 3D Studio. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas atau mengulas mengenai aplikasi, yaitu PlanSwift 10. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk memudahkan para engineer, para arsitektur ataupun di bidang sipil untuk dapat menghitung volume dan luas dari suatu pekerjaan. Sebelumnya kita sudah memiliki contoh Dena yang bisa kita jadikan referensi untuk coba latihan PlanSwift ini. Denanya Dena tipe 36. Di menu-menu dari aplikasi PlanSwift ini ada home, back, tools, view, estimating, limit, list, template, setting, report, dan sebagainya. Ya, langkah awal sebelum kita mulai, pertama kita menuju ke toolbar setting, terus kita ke menu general. Di situ ada displaynya, kita pilih English, terus entry-nya juga English, terus default unitnya kita pastikan memakai, untuk saya memakai meter, satuan meter. Ya, selanjutnya di bawah ada language, kita pakai bahasa Inggris. Terus ada measurement type-nya, ada metric, kita pakai metric. Terus currency-nya kita pakai rupiah. Selanjutnya kita coba memasukkan file atau contoh latihan yang seperti gambar berikut. Ya, caranya kita ke new, terus kita memasukkan nama jobnya, terus deskripsinya apa. Misalnya di sini kita masukkan belajar PlanSwift. Terus selanjutnya di bagian kita ubah dulu di bagian job codes-nya. Ya, terus di bagian measurement ini kita pastikan pakai metrik, kemudian next. Setelah itu kita centang file yang kita ingin masukkan, kemudian next. Untuk di bagian format kita pakai TrueColor 32 bit, kemudian kita klik next atau finish. Ini sudah terinput, jadi dia itu kurang lebih sudah sama dengan file yang kita sudah siapkan sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara mengatur agar skala yang ada di aplikasi sama dengan skala yang ada di gambar. Ya, pada gambar kita menggunakan skala 1:100. Ya, caranya mudah, yaitu kita ke skala, terus menentukan ukuran dari unitnya, yaitu kita ambil referensi adalah 3 meter. 3 meter, terus kita sesuaikan dengan yang ada di gambar, terus kita apply. Selanjutnya klik ke awal dari ukuran 3 meter itu, terus sesuai dengan ukuran 3 meter tersebut. Maka skala yang ada di gambar sudah sama dengan skala yang ada di aplikasi PlanSwift. Untuk membuktikannya kita bisa ke dimensi, terus kita klik dari ujung ke ujung untuk menentukan. Ya, kurang lebih hampir sama, ya sudah samalah antara ukuran atau skala yang ada di gambar dengan skala yang ada di aplikasi. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana caranya untuk bisa menentukan ukuran luas bangunan atau luas lahan. Ya, di sini kita bisa lihat ukuran luas lahan senilai 200 meter persegi, yaitu dengan hasil dari 20 kali 10 meter.
Nah, di sini kita bisa langsung ke area, terus kita tentukan namanya terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita klik atas, tapi sebelum itu pastikan bahwa tipenya adalah box. Terus selanjutnya kita klik dari ujung kiri atas menuju ke kiri bawah atau seluas ukuran yang akan kita tentukan ukurannya. Ya, kemudian di sini kita bisa atur atau sesuaikan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ya, kemudian klik kanan show label untuk memperlihatkan luas atau tampilan dari luas yang telah kita ukur tadi. Jadi kurang lebih mirip lah ya, 200 meter persegi. Selanjutnya kita ke area ruangan-ruangan untuk menentukan, kurang lebih hampir sama. Kita ke area, terus kita tentukan dulu namanya, nama areanya yang kita mau ukur tersebut atau kita ketahui luasannya. Terus kita pastikan dulu merubah record modenya. Kita pakai record modenya point to point. Ya, di sini langsung kita bisa ukur sesuai dengan luasan ataupun area yang kita kehendaki untuk ukur. Ya, dipastikan bahwa semakin teliti kita mengklik, semakin akurat hasilnya. Ya, kemudian kita klik kanan show label. Di sini kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, luasnya sekian. Ya, demikian halnya untuk area lain, misalnya di toilet atau WC kita bisa tentukan areanya. Ya, kurang lebih hampir sama sih tadi dengan langkah sebelumnya. Untuk ini kita pakai record modenya pakai box. Jadi untuk area yang persegi ataupun square seperti ini, lebih bagusnya sih kita menggunakan box, tipe box. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk area teras ya. Area teras kita hampir sama, kita ke area, klik area, terus masukkan namanya. Oke, kita kembalikan lagi ke point to point karena areanya ini agak sedikit lebih banyak lekukan-lekukan. Kita pakai menggunakan yang kita perlu pakai point to point untuk lebih mudah. Oke, klik kanan show label. Kita sudah dapat luas ruangan yang kita inginkan. Kita matikan atau kita turn on semua. Jadi kita sudah dapat volume luasan untuk bagian dalam rumah. Ya, selanjutnya kita coba untuk bagaimana cara menentukan atau menghitung jumlah, baik itu jumlah jendela ataupun pintu. Caranya mudah, kita bisa ke count. Terus di sini banyak opsi, mulai dari triangle, plus, diamond, square, circle. Kita bisa pilih salah satunya. Pertama kita pilih triangle untuk opsi pertama. Terus kemudian kita tentukan namanya. Jadi kita misalnya kita mau tentukan menghitung jumlah jendela, kita tulis jendela. Terus tentukan warna yang kita inginkan. Kemudian kita klik OK. Terus kita pilih jendela yang mana saja yang mewakili nama dari
description telah kita tulis sebelumnya. Ya, di sini kita bisa lihat di situ ada dua, jumlahnya ada dua sesuai dengan jendela yang tadi kita telah tandai. Terus kita lanjut lagi untuk menentukan jendela yang kedua. Kalau misalnya jendelanya lebih dari satu tipe, kita pilih warna, terus kita oke, kita klik jendelanya. Nah, jadi sudah sesuai, ukurannya sudah terekor atau jumlahnya sudah terekor. Nah, di sini kan kita lihat bahwa ternyata jumlah jendela yang satu itu ada 3, sedangkan tadi kita cuma masih sementara masih 2 ya. Caranya tinggal klik yang warna hijau itu yang sebelah kiri, terus kita klik jendela yang mana yang belum terseleksi atau terpilih. Ini sudah sama, sudah sesuai. Jadi jumlah jendela yang satu tadi adalah 3, terus jendela 2 adalah 1. Nah, selanjutnya kita pilih ke kon ketiga ataupun kita hitung pintunya. Jadi kita pertama ada pintu ukuran 80, terus kita tentukan warnanya. Oke, terus kita pilih bagian-bagian atau pintu mana yang memiliki ukuran dari 80 cm ya. Jadi jumlahnya ada 4 biji ya untuk pintu ukuran 80. Selanjutnya kita pilih pintu ukuran 70. Pintu ukuran 70 kurang lebih hampir sama sih tadi, dengan metodenya atau caranya sama aja. Jadi intinya dari sini kita bisa dapat melihat bahwa aplikasi Plansif ini dapat memudahkan kita untuk menghitung, khususnya misalnya menghitung item-item yang ada di gambar, jumlahnya banyak ataupun jenisnya banyak. Jadi memudahkan kita untuk mendeskripsikan itu. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menghitung panjang dinding. Kita pakai tools linear, terus kita sama tadi isi namanya apa, terus warnanya warna apa terserah. Terus kita tentukan pasangan dindingnya, kita mulai dari mana ke mana bisa ditentukan sendirilah seperti itu. Terus klik kanan new section untuk melanjutkan. Terus untuk memudahkan bisa pakai spasi di sini. Jadi untuk bisa memutus atau melanjutkan perhitungan atau mengulangi perintah sebelumnya, kita bisa pakai spasi seperti itu. Ya, jadi di sini kita sudah dapat hasilnya. Jadi panjang pasangan bata ada sekitar 36 meter lari. Nah, jadi kembali kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang lebih memudahkan kita untuk menghitung volume seperti itu. Jadi mungkin tutorial pada sesi ini kita genapkan dulu. Nanti kita lanjutkan untuk tutorial-tutorial di pertemuan selanjutnya.